Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Rencana. Setelah kepergian Jenderal Chu dari Istana Phoenix, Raja Iblis Azuma secara besar-besaran mengirim pasukan terbang iblisnya menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Sementara itu di Istana Phoenix, tampak keempat Jenderal Agung dan Pelindung Agung, Biao, tengah melakukan rapat tertutup, tanpa sepengetahuan Ratu Yanling yang tengah melakukan meditasi di dalam ruang pribadinya. Aku telah mengetahui jika di dalam Istana Phoenix ada seseorang yang telah berkhianat dan membocorkan semua apa yang kita lakukan di wilayah Kekaisaran kepada pasukan Glory. Aku telah menyelidiki Jenderal Chu dari pasukan terbang Istana Phoenix. Dia selalu berpergian keluar istana jika terjadi rapat tertutup. Hal itu ku ketahui dari mata-mata yang memang kutugaskan untuk terus melihat perkembangan apa yang dilakukan oleh Jenderal Chu selama ini, ucap Jenderal Feng Yu. Aku rasa Kerajaan Cahaya Nirwana saat ini dalam keadaan terancam bahaya. Karena jika Raja Iblis Azuma mengetahui Kerajaan Cahaya Nirwana bersekutu dengan kita yang merupakan target utama mereka, maka cepat atau lambat kerajaan itu akan dihancurkan oleh Kekaisaran Glory bagaimanapun caranya. Aku ingin jika di dalam satu keranjang buah yang segar ada terdapat satu buah yang busuk, maka buah itu harus dibuang daripada merusak buah-buah segar yang lainnya. Saudara Jenderal Jatayu, Jenderal Chu merupakan pimpinan dari seluruh pasukan terbangmu. Aku ingin kau segera mengatasinya, jangan sampai dia mempengaruhi pasukan terbang Kekaisaran Phoenix untuk membelok menghancurkan istana ini, ucap Biao. Aku akan mengatasi hal ini saudara Biao. Akan kupastikan dia berada di genggaman tanganku, jawab Jenderal Jatayu meremas tinjunya menahan amarah di dada. Jenderal Yan Luo, aku menginginkan penambahan arai pelindung di sektor perbatasan Kekaisaran, agar pertahanan kita di perbatasan semakin kuat dan kokoh. Keagresifan yang dimiliki Raja Iblis Azuma dan pasukannya bisa saja menyerang istana tanpa diduga-duga. Dan dengan adanya arai pelindung yang akan aktif dengan sendirinya jika ada pergerakan pasukan yang menyerang ke wilayah Kekaisaran Phoenix, hal itu juga akan memicu aktifnya formasi segel binatang buas yang telah kupasang di area hutan sebelumnya. Dengan adanya arai pelindung dan formasi segel binatang buas di perbatasan, akan memperlambat pergerakan pasukan Kekaisaran Glory untuk masuk ke area istana, yang membuat kita dapat mengantisipasi serangan mereka dengan pasukan khusus yang selama ini telah kita persiapkan, ucap Jenderal Feng Yu. Jika memang arai pelindung wajib kita buat, maka aku akan melakukannya. Dan kupastikan arai pelindung itu akan selesai dibuat dalam waktu secepat mungkin, ucap Jenderal Yan Luo yang memang memiliki tugas di bidang pertahanan area perbatasan. Terus bagaimana nasib Kerajaan Cahaya Nirwana jika pasukan Glory tiba-tiba saja menyerangnya? Tanya Jenderal Yan Luo tiba-tiba. Kerajaan Cahaya Nirwana saat ini telah bersekutu dengan kita. Sedari itu kita semua harus membantu agar kerjaan itu tak hancur di tangan pasukan Kekaisaran Glory. Aku telah membuat sebuah portal teleportasi. Dengan portal itu kita bisa menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana dengan mudah. Akan tetapi harus ada utusan yang datang ke kerajaan itu terlebih dahulu agar tak terjadi salah paham karena kita membawa pasukan besar ke sana, ucap Jenderal Feng Yu.
Biar aku yang menjadi utusan Istana Phoenix yang akan pergi ke Kerajaan Cahaya Nirwana untuk menyampaikan berita ini kepada pihak kerajaan. Setelah adanya persetujuan dari Kerajaan Cahaya Nirwana, maka pasukan kita secara besar-besaran akan menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Saudara Jatayu, aku ingin kau mempersiapkan pasukan terbang Istana Phoenix. Kita memerlukan setengah dari pasukan terbang kita untuk dibawa ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Sisanya akan tinggal untuk menjaga kedaulatan Istana Phoenix. Jenderal Gonglang, aku minta kau mempersiapkan pasukan darat secara besar-besaran, yang meliputi pasukan pemanah dan pasukan assassin bayangan. Sementara untuk pasukan khusus yang selama ini kita latih dalam mempersiapkan perang besar melawan Kekaisaran Glory, akan tetap tinggal untuk menjaga Istana Phoenix dari serangan mendadak pasukan Glory. Kami berdua akan mempersiapkan semua pasukan itu seperti yang Saudara Biao inginkan, ucap Jenderal Jatayu mewakili Jenderal Gonglang. Terima kasih untuk semua sumbangsih yang para Jenderal Agung berikan dalam rapat ini. Maka kita semua akan membagi tugas. Aku, Jenderal Gonglang dan Jenderal Jatayu akan menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Sementara Jenderal Feng Yu dan Jenderal Yan Luo akan tetap berada di Istana Phoenix, ucap Jatayu. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat tertutup itu, maka rapat kelima petinggi penting Istana Phoenix akhirnya bubar. Hari itu juga Biao seorang diri menggunakan portal yang dibuat Jenderal Feng Yu, berhasil berteleportasi menuju ke Istana Cahaya Nirwana. Biao yang membawa lencana Istana Phoenix langsung disambut dengan baik oleh Raja Zheng Bilang dan Raja Cahaya Nirwana terdahulu, Zheng Long. Di ruang utama para tamu kehormatan Istana Cahaya Nirwana, Biao menyampaikan semua yang telah dibicarakan di dalam rapat yang baru-baru saja diadakan di Istana Phoenix, yaitu mengenai pengkhianatan salah satu jenderal yang berada di istana, yang telah membocorkan kerjasama di antara dua kerajaan besar sehingga memicu Raja Iblis Azuma mengerahkan pasukan besarnya untuk menghancurkan Kerajaan Cahaya Nirwana, agar Kekaisaran Phoenix tak dapat dukungan lagi dari Kerajaan Cahaya Nirwana. Mendengar semua penjelasan dari Biao, hal itu membuat kedua petinggi Kerajaan Cahaya Nirwana menerima bantuan pasukan dari Istana Phoenix, agar Kerajaan Cahaya Nirwana semakin kuat jika suatu waktu pasukan Kekaisaran Glory menyerang. Tanpa pikir panjang, Biao langsung mengadakan kontak batin dengan Jenderal Jatayu, agar segera mengirim pasukan menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Sementara itu Jenderal Jatayu yang masih menginterogasi Jenderal Chu, sangat terkejut dengan panggilan yang ada dalam alam batinnya. Saudara Biao, pemimpin Kerajaan Cahaya Nirwana telah menyetujui pasukan besar Kit yang akan membantu kerajaannya, ucap Biao di dalam alam batinnya. Aku akan segera mengirimkan pasukan tersebut secepat mungkin, jawab Jenderal Jatayu singkat. Setelah mengiyakan untuk membawa pasukan besar-besar ke Kerajaan Cahaya Nirwana, Jenderal Jatayu kembali menginterogasi Jenderal Chu yang merupakan wakilnya di dalam pasukan terbang Istana Phoenix. Jenderal Jatayu, tak mungkin aku berkhianat kepada istana ini, karena tak ada bukti jika aku berkhianat. Jenderal Jatayu, aku takkan menolak jika kau akan menghukumku sampai mati. Tapi izinkanlah aku meminta bukti kesalahan yang telah kulakukan, ucap Jenderal Chu dengan menggenggam tinju memberi hormat kepada Jenderal Agung Pasukan Terbang Istana Phoenix. Jenderal Jatayu sedikit berpikir, untuk dapat mengungkap kebenaran ucapan dari Jenderal Chu. Dan dia mempunyai cara untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan Jenderal Chu.
dengan mengajaknya menuju ke kerajaan cahaya nirwana. Setelah pasukan besar Istana Phoenix duluan berangkat ke kerajaan cahaya nirwana melewati portal teleportasi, kini giliran Jenderal Jatayu dan Jenderal Chu yang berangkat melalui portal. Ternyata portal ini yang menghubungkan antara Kekaisaran Glory dan Istana Cahaya Nirwana. Ini merupakan berita yang sangat bagus untukku. Karena hal ini akan segera kulaporkan kepada Raja Iblis Azuma. Jika aku terus memberikan laporan penting baginya maka kedepannya aku akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di Kekaisaran Glory. Batin Jenderal Chu. Tanpa pengetahuan Jenderal Chu, Jenderal Jatayu terus memperhatikan gerak-geriknya sehingga Jenderal Jatayu yakin jika Jenderal Chu memang merupakan pengkhianat Istana Phoenix. Sedari itu Jenderal Jatayu telah mempersiapkan sebuah jebakan baginya. Jebakan bagi pengkhianat Istana Kekaisaran Phoenix. Bersambung. Akhirnya Jenderal Jatayu dan Jenderal Chu tiba di Kerajaan Cahaya Nirwana. Dan Raja Zheng Bilang yang telah mendapatkan informasi sebelumnya dari Biao jika Jenderal yang tengah bersama Jenderal Jatayu merupakan pengkhianat dari Istana Phoenix. Akan tetapi kesalahannya itu belum bisa dibuktikan jika dia memang benar-benar pengkhianat. Akan tetapi kecurigaan dan semua yang menyangkut kebocoran agenda penting yang berada di Kekaisaran Phoenix tertuju ke arahnya maka ketiga petinggi Kekaisaran Phoenix yang sekarang ini berada di Kerajaan Cahaya Nirwana mencari cara dan merencanakan untuk membuktikan jika Jenderal Chu benar-benar seorang pengkhianat Istana Phoenix dengan cara bekerja sama dengan Raja Zheng Bilang untuk membuktikan jika memang dia benar-benar pengkhianat. Mengingat jika Jenderal Chu merupakan pemimpin pasukan terbang Kekaisaran Phoenix di bawah naungan Jenderal Agung Jatayu, hal itu bisa membahayakan kedaulatan Istana Phoenix dari ancaman serangan Kekaisaran Glory. Sedari itu Raja Zheng Bilang segera mengikuti rencana sesuai dengan keinginan dari para petinggi Kekaisaran Phoenix yang telah mengincarnya. Dengan berpura-pura tak mengetahui apa-apa mengenai peristiwa pengkhianatan itu. Semua telah diatur sehingga Biao dan Jenderal Gonglang serta seluruh pasukan Kekaisaran Phoenix yang datang ke Kerajaan Cahaya Nirwana tak nampak oleh Jenderal Chu. Semua itu untuk memuluskan jebakan yang akan dibuat oleh para petinggi Kekaisaran Phoenix tersebut. Hingga pada akhirnya beberapa perwira tinggi dari perbatasan Kerajaan Cahaya Nirwana melaporkan jika adanya pergerakan pasukan besar-besaran yang menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Menurut laporan dari perwira itu, lambang yang digunakan pasukan yang akan menyerang ke Kerajaan Cahaya Nirwana merupakan simbol kebesaran Kekaisaran Glory. Tak hanya itu, perwira itu juga melaporkan jika dari udara juga ditemukan pasukan terbang bersayap yang memiliki aura kuat dan sangat mengerikan. Pasukan itu tak seperti layaknya manusia. Seluruh tubuhnya seperti binatang dengan kuku dan taring yang panjang. Dengan punggung yang mengeluarkan sayap serta ekor yang seperti cambuk dengan ujung yang runcing. Akhirnya Kekaisaran Glory menyerang kerajaanku. Dan kurasa itu merupakan pasukan bersayap dari pasukan iblis yang dimiliki Raja Azuma. Untung saja Istana Phoenix telah terlebih dahulu memberikan informasi ini sehingga kerajaanku telah siap melakukan perang besar ini. Batin Raja Zheng Bilang. Sang Raja segera memerintahkan beberapa perwira istana untuk mengungsikan para penduduk ke ruangan bawah tanah yang telah dipersiapkan. Dan juga memerintahkan para jenderal dan panglima perangnya agar mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang sebentar lagi akan terjadi. Pasukan udara Kerajaan Cahaya Nirwana mengudara dengan menaiki burung elang hitam.
dan langsung menuju ke arah para penyerang yang kini mencoba untuk memasuki wilayah kota kerajaan. Pertempuran udara berlangsung sengit. Para penyerang yang mencoba untuk masuk ke jantung kota kerajaan dapat dihalau oleh pasukan terbang kerajaan Cahaya Nirwana yang telah mempersiapkan diri sebelumnya. Jenderal Jatayu dan Jenderal Chu segera bergabung dengan prajurit darat kerajaan Cahaya Nirwana untuk ikut berperang melawan prajurit darat Kekaisaran Glory. Saat melihat Raja Iblis Azuma berada di depan untuk memimpin pasukannya, hal itu langsung membuat Jenderal Jatayu bertindak dengan memerintahkan beberapa perwira untuk melepaskan pasukan terbang Kekaisaran Phoenix yang sebelumnya telah disembunyikan. Raja Iblis Azuma begitu sangat terkejut melihat banyaknya pasukan Kekaisaran Phoenix yang berada di antara pasukan udara Kerajaan Cahaya Nirwana, dan dia pun lalu berasumsi jika penyerangan yang dilakukannya telah dibocorkan oleh seseorang. Dan saat melihat Jenderal Chu di antara pasukan darat Kerajaan Cahaya Nirwana, dia pun langsung menduga jika kedatangan Jenderal Chu ke Istana Glory waktu itu hanya untuk menipunya, agar seluruh pasukan iblis dan pasukan Istana Glory yang dibawanya untuk menghancurkan Kerajaan Cahaya Nirwana akan dibantai saat menyerang Kerajaan Cahaya Nirwana oleh kedua kerajaan besar itu. Kurang ajar. Mengapa aku bisa tertipu olehnya? Tak kusangka jenderal dari Istana Phoenix itu telah mempersiapkan ini semua untuk menipuku. Jenderal Chu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Karena apa yang kau lakukan ini telah membuat kehancuran pasukanku. Aku tak mungkin terus bertahan dengan kondisi pasukanku yang lebih kecil 10 kali lipat dari pasukan Kerajaan Cahaya Nirwana. Aku harus menarik mundur pasukanku untuk saat ini. Karena kekuatan gabungan antara dua kerajaan besar itu dan jumlah yang dimilikinya tak sebanding dengan banyaknya jumlah pasukanku. Hal ini akan membuat kerugian besar bagiku jika aku terus bertahan untuk bertempur, gumam Raja Iblis Azuma. Dengan pertimbangan itu, Raja Iblis Azuma segera memerintahkan pemimpin pasukan tempurnya untuk segera menarik pulang seluruh pasukan yang tersisa kembali menuju Kekaisaran Glory. Seluruh pasukan iblis dan pasukan Kekaisaran Glory segera mundur. Akan tetapi seluruh pasukan gabungan dari dua kerajaan besar tak menginginkan jika Raja Iblis Azuma membawa seluruh pasukannya kembali pulang ke Istana Glory tanpa memusnahkannya. Tak hayal lagi, pasukan gabungan dua kerajaan besar segera melakukan pengejaran, hingga kembali terjadi pertempuran saat pasukan dari Kekaisaran Glory tak mampu untuk melarikan diri. Tak hayal lagi, pasukan gabungan dua kerajaan besar seketika itu membumi hanguskan seluruh pasukan dari Kekaisaran Glory, hingga membuat pasukan itu tak tersisa satupun. Sementara itu melihat jika pasukan daratnya telah hancur, membuat Raja Iblis Azuma tak ingin jika pasukan terbangnya akan ikut hancur seperti pasukan daratnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia pun menciptakan pusaran awan hitam yang dipenuhi petir kecil di langit, agar seluruh pasukannya dapat masuk ke dalam sana dan menghindarkannya dari kehancuran. Setelah seluruh pasukan terbangnya dapat pergi meninggalkan tempat itu, Raja Iblis Azuma dengan tenang berjalan dan berhadapan langsung dengan para petinggi Kekaisaran Phoenix serta para petinggi Kerajaan Cahaya Nirwana yang tengah siap menghabisinya. Seluruh gabungan pasukan terbang serta darat yang dimiliki dua kerajaan besar, seketika itu langsung mengurung keberadaan Raja Iblis Azuma. Sementara itu kehadiran Jenderal Gonglang dan Biao membuat Jenderal Chu merasa heran. Banyaknya pasukan terbang Kekaisaran Phoenix yang ada semakin menambah gelisah hatinya.
Raja Iblis Azuma menatap tajam ke arah Jenderal Chu yang begitu sangat gelisah dan berkata, "Kau berhasil memperdayaiku dengan informasi palsumu. Tapi aku takkan mati hari ini karena aku adalah Raja Iblis Azuma, penguasa alam bawah, yang mempunyai kemampuan di luar imajinasimu. Aku akan membalaskan apa yang telah kau berikan padaku hari ini di kemudian hari," ucap Raja Iblis Azuma dengan meledakkan dirinya yang membuat ribuan prajurit dari dua kerajaan besar terkena efek ledakan dan mati seketika. Roh Raja Iblis Azuma pergi meninggalkan tempat itu dengan memasuki portal yang masih terbuka di langit. Pasukan dari Kerajaan Cahaya Nirwana yang menjaga portal sebelumnya tak mampu berbuat apa-apa saat aura kuat yang dilepaskan Raja Iblis Azuma menghantam tubuh mereka semua. Portal itu pun tertutup kembali setelah roh Raja Iblis Azuma menghilang masuk ke dalam portal. Jenderal Chu yang mengetahui jika kedoknya telah ketahuan, secepat mungkin pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi keinginannya untuk melarikan diri tak kesampaian karena sebuah segel telah mengurungnya. Biao yang sebelumnya telah mewaspadai jika Jenderal Chu akan melarikan diri, telah duluan menyerangnya dengan menggunakan segel kegelapan yang dimilikinya. Dan pada akhirnya Jenderal Chu hanya pasrah saat ketiga petinggi Kekaisaran Phoenix menangkap dan membawanya kembali ke Istana Phoenix untuk diadili. Bersambung episode sebelumnya. Rencana episode berikutnya. Raja Beruang Es Langit. Istana Glory. Dia memasuki suatu tempat yang biasa dipakai olehnya untuk melakukan peningkatan kekuatan maupun ritual untuk menambah kedikdayaannya. Para pengikut iblis datang menghadap Sang Raja Iblis, guna membawakannya darah segar dari manusia-manusia yang telah ditangkap dan disekap di dalam penjara, guna mengembalikan raga kasar Sang Raja Iblis yang telah hancur sewaktu berada di wilayah Kerajaan Cahaya Nirwana. Dengan melakukan ritual dengan menggunakan darah segar yang dibawa para pengikut iblis, Raja Iblis Azuma kembali dapat memperoleh raga kasarnya yang telah hancur. Setelah mendapat raga kasarnya, Raja Iblis Azuma kembali menuju ke kediamannya. Manusia itu telah menipuku dan membuatku banyak kehilangan pasukan. Suatu hari nanti aku sendiri yang akan membunuhmu, ucap Raja Iblis Azuma dengan amarah di wajahnya. Sementara itu di Istana Phoenix di mana Jenderal Chu yang merupakan jenderal dari pasukan terbang Kekaisaran Phoenix, di bawah pimpinan Jenderal Jatayu tengah diadili oleh Sang Ratu, atas pengkhianatannya yang bisa saja menghancurkan Kekaisaran dengan bocornya segala macam rahasia ke Istana Glory. Selama ini Istana Phoenix di bawah kepemimpinanku setelah memberikan kau kesejahteraan dan bahkan jabatan tinggi kepadamu. Akan tetapi kau tak pernah merasa puas dengan hal itu, hingga kau menjadi pengkhianat bagi negerimu sendiri. Kau telah mengetahui jika Raja Iblis yang menjadi sekutumu itu merupakan bentuk jiwa yang licik. Kau dahulu pernah berjuang bersama Kaisar Phoenix terdahulu yang merupakan suamiku, dalam menghancurkan Raja Iblis dan pengikutnya yang menyerang Kekaisaran Phoenix di masa lampau. Dan mengapa saat kejayaan telah berada di tangan kita kau malah ingin menghancurkannya kembali? Jenderal Chu, pernahkah kau berpikir jika pengkhianatan yang kau lakukan itu akan membunuh banyak penduduk yang tak bersalah? Dan atas pengkhianatanmu itu maka Kekaisaran Phoenix akan memberikan hukuman mati kepadamu. Akan tetapi mengingat jasa-jasa yang telah kau lakukan selama ini kepada Kekaisaran, maka dengan pertimbangan yang ada,
Aku memutuskan untuk mengusirmu dari istana dan kau boleh berada di dalam kota untuk melanjutkan hidupmu kembali dengan tak memiliki kekuatan ranah tingkatan sedikit pun. Ucap Ratu Yanling yang tengah memutuskan hukuman kepada Jenderal Chu. Setelah berkata seperti itu tiba-tiba saja Jenderal Feng Yu melesat ke arah jendela Chu. Dengan menghantamkan telapak tangan kanannya ke belakang sang jenderal yang tengah mendapatkan hukuman dari sang ratu. Serangan yang dilakukan Feng Yu membuat Jenderal Chu terhempas dan mencium lantai ruangan. Dan saat Jenderal Chu kembali bangkit maka dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Karena dantian yang berada di dalam tubuhnya telah hancur sehingga membuatnya merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya selama ini. Yang membuat dirinya mendapat hukuman dari sang ratu. Bawa dia keluar dari istana. Berikan dia tempat tinggal yang layak di kota dan beberapa koin emas agar dia bisa melanjutkan hidupnya. Ucap sang ratu kemudian pergi meninggalkan ruang sidang. Sang ratu sebenarnya tak tega melakukan hal itu kepada Jenderal Chu, yang telah berjasa berjuang mengusir pasukan iblis yang menyerang Kekaisaran Phoenix di masa lampau. Sehingga Kekaisaran Phoenix dapat besar dan berjaya sampai sekarang ini. Jasanya memang begitu sangat besar kepada Kekaisaran Phoenix. Akan tetapi pengkhianatannya tak bisa ditoleransi lagi karena hal itu telah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan hukuman yang diberikan Ratu Yanling kepadanya merupakan contoh agar di masa depan tak terjadi lagi pengkhianatan kepada Kekaisaran Phoenix. Seperti apa yang dilakukan Jenderal Chu kepada Kekaisaran dengan membocorkan rahasia penting Istana Phoenix kepada Kekaisaran Glory. Sementara itu di tempat nun jauh di sana tepatnya di dalam alam Zaya, Tin Yu berhasil menguasai teknik dasar pembentukan energi dan teknik menengah penyerapan cahaya yang dilatihnya sendiri. Untuk dapat melatih kekuatan semesta tiada batas yang selama ini menjadi tujuannya berada di alam Zaya. Sudah setahun lebih aku berlatih di alam Zaya. Dan sudah saatnya aku melatih kekuatan semesta tiada batas. Semoga dalam setahun ini aku mampu untuk menguasainya. Batin Tin Yu. Tin Yu lantas berjalan menuju ke atas bukit tertinggi. Dia pun melihat ke arah lautan yang luas membentang di hadapannya. Angin sejuk menerpa tubuhnya hingga rambut panjang dan pakaian yang dikenakannya berkibar dengan kencang. Bagaimana keadaan Dewi Yunxi sekarang? Mengapa aku begitu mengkhawatirkannya? Batin Tin Yu. Tin Yu lantas menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menembus ruang dan waktu keberadaan Putri Yunxi di Nirwana, yaitu dengan menggunakan mata langit yang selama ini juga telah dilatihnya. Mata langit itu kini menjelma menjadi bulatan cahaya emas sebesar kelereng yang ada di dahi Tin Yu. Walaupun telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menembus dimensi alam nirwana, akan tetapi Tin Yu belum mampu untuk menembus tabir yang melindungi alam Zaya. Ternyata aku belum mampu untuk menembus tabir alam ini. Aku akan terus berlatih dengan giat agar aku bisa menjadi lebih kuat lagi. Agar penglihatanku dapat menembus nirwana. Batin Tin Yu. Tiba-tiba sang cahaya suci hadir di sisi Tin Yu. Dan ikut memandang ke arah lautan. Kau akan menjadi kekal dan abadi. Karena kau akan menjadi kaisar terkuat di seluruh alam. Setelah kau keluar dari sini aku ingin kau menjadi pemimpin seluruh alam yang menjaga keseimbangan alam agar kelangsungan seluruh makhluk hidup dapat terjaga. Kekuatan yang ada padamu kelak akan menjadi kekuatan tak terbatas. Dan aku ingin kau menjadi bijak dalam menggunakannya. Saat ini kau telah mendapatkan dasar puncak kekuatan semesta. Dalam setahun aku akan membantumu berlatih untuk mendapatkan kekuatan semesta tanpa batas.
ucap sang cahaya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau jangan khawatirkan hal itu karena aku pasti akan menjaga keseimbangan seluruh alam hingga tercapai kedamaian di seluruh alam yang ada. Sewaktu aku masih kecil, aku memang bercita-citaku untuk menjadi seorang yang tak tertandingi, dan akan menjadikan semua alam tentram dan damai, jawab Tin Yu. Bagus. Aku sangat senang mendengarnya dan sekarang aku tak ada keraguan lagi terhadap dirimu untuk memimpin alam semesta ini, ucap sang cahaya kemudian memegang bahu Tin Yu. Tiba-tiba saja mereka berdua menghilang dari tempat dan muncul kembali di sebuah dataran bersalju. Tin Yu sangat terkejut melihat hamparan salju yang ada di hadapannya, di mana sejauh mata memandang Tin Yu hanya bisa melihat titik putih yang merupakan salju. Bukankah tempat ini merupakan tempat di mana aku pertama kali datang? Dan saat itu aku begitu merasa kedinginan walaupun telah mengeluarkan kekuatan untuk menghangatkan tubuhku. Tapi mengapa kali ini tubuhku seperti terlindungi oleh satu kekuatan hangat yang mampu untuk menahan rasa dingin di hamparan salju ini? Dan apakah karena aku telah menguasai dasar dari kekuatan semesta sehingga aku tak merasakan kedinginan? Batin Tin Yu. Dari kejauhan sang cahaya suci melihat jika Tin Yu tengah melamun. Hal itu membuat sang cahaya suci mendekati Tin Yu. Hamparan salju ini merupakan hamparan salju langit, yang mempunyai suhu dingin yang suhu dinginnya melampaui akal sehat pikiran manusia. Jika sewaktu kau datang pertama kali ke tempat ini kau tak memiliki teratai nirwana di dalam tubuhmu, maka saat itu juga tubuhmu akan berubah menjadi es yang jika hancur akan menjadi serpihan-serpihan kecil es. Aku sengaja membawamu ke tempat ini agar kau dapat menaklukkan Raja Beruang Es Langit. Seperti halnya kau telah menaklukkan Raja Serigala Api Langit yang merupakan serigala berelemen api. Jika dapat menaklukkan beruang es langit maka kau telah mencapai setengah dari kekuatan semesta. Tinggal aku akan mengarahkanmu menuju puncak kekuatan semesta itu setelah semua rintangan berupa menaklukkan Raja Beruang Es Langit kau lakukan. Tin Yu, aku ingin kau terus giat berlatih dan jangan pantang menyerah. Kegagalan menghadapi Raja Beruang Es Langit akan menjadi cambuk untuk dapat mengalahkannya. Ingat, Raja Beruang Es Langit sangatlah kuat dan belum tentu kau dapat mengalahkannya dalam sekali pertarungan. Kau akan memerlukan berkali-kali pertarungan melawannya. Hingga pada satu titik di mana kekuatanmu lebih besar darinya maka saat itu kau pasti mendapat mengalahkannya, ucap sang cahaya suci. Aku pasti dapat mengalahkan Raja Beruang Es Langit itu secepat mungkin. Karena waktu yang kubutuhkan untuk berada di tempat ini sisa sedikit, jawab Tin Yu. Bersambung. Kelima putri begitu sayang kepada Dewi Yunxi yang kini mengandung anak Tin Yu. Dan sebaliknya Dewi Yunxi telah menganggap kelima putri sebagai saudara kandungnya sendiri. Kelahiran seorang anak di alam dunia dan alam nirwana berbeda. Di alam dunia seorang anak bisa lahir dalam waktu 9 bulan. Sementara di alam nirwana seorang dewi dapat mengandung selama 9 tahun lamanya sebelum melahirkan. Karena di nirwana waktu lebih cepat dari alam dunia. Selain kelima putri yang selalu menjaga dan memperhatikan Dewi Yunxi sehari-hari, Mochi juga ikut andil dalam menjaga sang dewi. Dia selalu berada di sisi Dewi Yunxi untuk menjaga sang dewi dari apapun yang ingin mencoba mengusiknya. Kehamilan Dewi Yunxi begitu disambut dengan hangat oleh seluruh penghuni alam nirwana.
Karena seluruh penghuni Nirwana begitu sangat mencintai Tin Yu yang merupakan pahlawan sekaligus pemimpin mereka semua. Sehingga Dewi Yunxi yang merupakan istri sah dari Kaisar Tin Yu dengan sendirinya ikut disayangi dan dicintai oleh mereka semua. Sementara itu Dayu Haitang yang telah dihukum oleh Dewa Suci di suatu tempat agar dapat bertobat dengan semua kesalahan yang telah diperbuatnya, malah melatih kekuatan Dewa Api kuno di dalam masa hukumannya itu, hingga kekuatan Dewa Api kuno dapat dikuasainya dengan sempurna. Rasa benci terhadap Tin Yu karena telah merebut kekasih pujaan hatinya begitu sangat mendalam, yang membuat Dayu Haitang ingin membalas rasa sakit hatinya itu kepada Tin Yu suatu hari kelak. Saat Dayu Haitang mendengar jika Dewi Yunxi telah mengandung anak Tin Yu, dia pun semakin gusar dan ingin segera mendapatkan apa yang telah diambil Tin Yu darinya, yaitu membawa Dewi Yunxi pergi bersamanya. Dayu Haitang mendapatkan semua informasi yang berkembang di Nirwana dari prajurit penjaga yang merupakan anak buah ayahnya yang setia sewaktu ayahnya masih menjabat sebagai petinggi Istana Langit. Dan setiap ada berita hangat di Nirwana sang prajurit selalu menyampaikannya kepada Dayu Haitang. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mendapatkan apa yang menjadi milikku sebelumnya. Karena aku mengetahui jika kau sekarang berada di alam Zaya untuk berlatih di sana, dan waktu yang kau butuhkan untuk dapat kembali ke Nirwana akan lama. Hal itu akan mempermudah bagiku untuk membawa Dewi Yunxi ikut bersamaku untuk pergi meninggalkan alam Nirwana sejauh-jauhnya. Dan aku akan hidup berdua dengan Dewi Yunxi di suatu tempat yang hanya ada kami berdua di sana, tanpa dirimu sebagai penghalangnya Tin Yu. Batin Dayu Haitang. Dengan menggunakan kekuatan Dewa Api kuno, Dayu Haitang mencoba menghancurkan pelindung tabir yang membungkus daerah tempat penghukuman baginya. Dan dengan kekuatan maha dahsyat itu Dayu Haitang berhasil membuka tabir dan dapat keluar dari tempat hukumannya. Setelah keluar dari dalam tempat hukumannya, Dayu Haitang secara diam-diam mencari tahu keberadaan Dewa Suci dan Dewa Agung yang merupakan dewa terkuat di Nirwana saat ini. Dengan menyamar sebagai prajurit Nirwana, Dayu Haitang berhasil mencari informasi jika kedua dewa tersebut tengah melakukan meditasi di alam semesta, guna perbaiki Nirwana yang telah hancur di beberapa tempat. Bagus. Kedua dewa tersebut sekarang ini tengah lemah karena semua kekuatan yang ada padanya telah dipakai untuk memperbaiki kehancuran Nirwana. Aku akan melumpuhkan kedua dewa tersebut sebelum aku membawa Dewi Yunxi keluar dari dalam alam Nirwana. Maka berangkatlah Dayu Haitang menuju kuil suci. Dan dengan mudah dia mampu untuk masuk dan melumpuhkan beberapa dewa yang menjaga kuil suci dengan kekuatan yang dimilikinya. Setelah berhasil melumpuhkan para dewa yang menjaga kuil suci, Dayu Haitang pada akhirnya mencari keberadaan dua dewa tertinggi itu di dalam ruangan yang banyak terdapat di sana. Dayu Haitang membuka satu persatu ruangan, dan di sana dia hanya menemukan kehampaan di dalam ruangan tersebut. Dan pada saat Dayu Haitang membuka satu kamar yang berbeda dari kamar yang lainnya, Dayu Haitang seketika itu terkejut karena melihat adanya altar dengan bola dengan pusaran energi di atasnya. Pantas saja kedua dewa tertinggi Nirwana mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Ternyata di dalam kulit suci menyediakan sumber energi berlimpah bagi para dewa di dalam alam Nirwana, gumam Dayu Haitang. Dayu Haitang kini tersenyum karena melihat bola energi itu mengalirkan energi dewa ke seluruh alam Nirwana, hingga Dayu Haitang berpikiran untuk melakukan hal licik. Aku akan melumpuhkan semua dewa dan dewi yang berada di Nirwana, dengan mengalirkan racun Dewa Api kuno ke dalam bola energi ini, gumam Dayu Haitang.
Tak menunggu lama, Dayu Haitang segera mengeluarkan kekuatan Dewa Api kuno ke dalam pusat energi bagi Nirwana. Penyaluran pertamanya untuk meracuni seluruh Nirwana ke arah bola energi mengalami penolakan. Sehingga Dayu Haitang berpikir keras agar racun yang Dewa Api kuno salurkan dapat masuk ke dalam sumber energi bagi seluruh alam Nirwana. Pantas saja penyaluran api kuno ke dalam bola energi ini gagal. Semua itu karena adanya pelindung tipis yang menyelimuti bola energi ini. Sebelum aku menebarkan lagi racun Dewa Api kuno ke dalam bola energi ini, maka aku harus menghancurkan pelindung yang menyelimutinya. Batin Dayu Haitang. Dengan kembali mengeluarkan kekuatan Dewa Api kuno yang dimilikinya, maka pelindung tipis yang sangat kuat di sekitar bola energi pada akhirnya retak dan hancur. Tanpa menunggu lama, Dayu Haitang menyalurkan kembali racun Dewa Api kuno, dan berhasil masuk sempurna ke dalam sumber energi bagi seluruh dewa dan dewi di Nirwana. Di tempat lain Dewa Suci dan Dewa Agung yang bermeditasi di alam semesta, dengan bintang dan bulan serta matahari di sekelilingnya, begitu sangat terkejut merasakan adanya racun yang mulai masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka pun segera menghentikan aktivitas dan mencerna keadaan yang ada. Mengapa bisa ada racun yang bersarang di tubuh mereka berdua? Ada yang telah meracuni sumber energi bagi Nirwana. Ini sangat berbahaya karena racun ini merupakan racun api kuno yang bisa sangat berbahaya bagi dewa dan dewi yang telah terinfeksi oleh racun ini, ucap Dewa Agung. Kau benar Dewa Agung. Kita harus secepatnya melihat keadaan Nirwana. Jangan sampai ada dewa dan dewi yang terluka dengan adanya racun ini. Tapi sebelumnya aku akan menghentikan suplai energi ke Nirwana terlebih dahulu, agar racun api kuno tak sampai menyebar ke seluruh Nirwana, jawab Dewa Suci. Setelah menghentikan suplai energi ke Nirwana, kedua dewa tertinggi langit itu pun keluar dari dalam kuil suci. Akan tetapi mereka terhalang oleh kekuatan dari segel yang tercipta di luar kuil suci. Dewa Suci sepertinya ada yang ingin mengusik Nirwana kembali, dengan menghalangi kita untuk pergi ke sana, ucap Dewa Agung dengan amarah di wajahnya. Kau benar Dewa Agung, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa karena tubuh kita sekarang ini telah terkena racun dari kekuatan Dewa Api kuno. Lebih baik kita memulihkan diri terlebih dahulu, dan mengeluarkan racun yang bersarang di tubuh kita, agar kita berdua dapat menghancurkan segel yang menyelimuti kuil suci, jawab Dewa Suci. Dewa Agung menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan dari Dewa Suci. Kemudian mereka berdua pun bermentasi untuk menetralkan racun sekaligus meningkatkan kekuatan yang telah terkuras dalam membenahi Nirwana. Sementara itu banyak dewa dan dewi di Nirwana yang tak berdaya akibat terkena racun Dewa Api kuno dari energi yang keluar dari dalam kuil suci, sehingga kehidupan di Nirwana lumpuh seketika. Dayu Haitang yang saat ini telah menyamar kembali menjadi prajurit Istana Langit, pergi menuju ke tempat di mana kediaman Dewi Yunsi berada. Tujuannya hanya satu, yaitu membawa sang dewi pergi dari Nirwana bersamanya. Bersambung. Dewa dan dewi telah keracunan. Semua itu akibat energi ki di Nirwana telah tercemar oleh racun Dewa Api kuno yang dilepaskan Dayu Haitang. Karena tak mengetahui adanya racun yang tersebar di udara, para dewa dan dewi terus melakukan aktivitas meditasi penyerapan ki yang biasa mereka lakukan, hingga membuat racun Dewa Api kuno dapat bebas masuk ke tubuh mereka semua. Apa yang menimpa dewa dan dewi di Nirwana, juga menimpa petinggi Istana Langit termasuk Jenderal Yunsan dan Pangeran Yundai yang sekarang menjadi Kaisar Langit sementara.
menggantikan posisi Tin Yu yang masih berada di alam zaya. Kedua putra Kisar Langit terdahulu itu kini tengah melakukan kultivasi guna menghilangkan racun di tubuh mereka. Sementara itu, akibat banyaknya para petinggi istana yang terkena racun dan saat ini lagi memulihkan diri, membuat istana langit sepi yang ada hanya para prajurit penjaga istana yang terlihat. Hal itu memuluskan langkah Dayu Haitang menuju ke tempat kediaman Putri Yunxi. 5 putri yang tengah bersama Putri Yunxi di sebuah taman tempat kediaman Dewi Yunxi begitu heran melihat gerak-gerik seorang prajurit yang bagi mereka begitu sangat mencurigakan. "Prajurit, apa yang kau lakukan di kediaman Dewi Yunxi?" tanya Putri Meiling. Prajurit itu tak menjawab pertanyaan Putri Meiling, sehingga Putri Meiling kembali menanyakan hal yang sama. "Apa yang kau lakukan di kediaman Dewi Yunxi?" tanya Putri Meiling kembali. Kembali tak ada jawaban dari sang prajurit, hingga membuat Putri Meiling semakin curiga kepadanya. Kecurigaan Putri Meiling seketika itu terbukti saat tiba-tiba prajurit itu menyerangnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah Putri Meiling. Putri Meiling yang telah siap seketika itu menghindar hingga serangan tangan kosong dari Dayu Haitang itu pun luput. Melihat Putri Meiling diserang oleh seorang prajurit, membuat keempat putri lainnya seketika itu berdatangan untuk membantu. Dan pada akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Para prajurit yang menjaga kediaman Dewi Yunxi berdatangan karena mendengar adanya keributan di tempat itu. Walaupun jumlah prajurit penjaga banyak, untuk menghadapi Dayu Haitang yang memiliki kekuatan Dewa Api kuno, mereka semua tak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam sekejap Dayu Haitang telah membunuh mereka semua. Pertarungan di antara kelima putri dan Dayu Haitang tak berimbang. Walaupun kelima putri merupakan kultivator kuat di alam mereka masing-masing, dalam menghadapi seorang Dayu Haitang yang menguasai kekuatan Dewa Api kuno, kelima putri tak ada apa-apanya di hadapan Dayu Haitang. Satu persatu sang putri tersungkur dan tak sadarkan diri akibat terkena serangan dari Dayu Haitang, yang kecepatan serangnya di luar nalar mereka berlima. Kini tersisa Dewi Yunxi yang begitu sangat marah dengan apa yang dilakukan Dayu Haitang kepada kelima putri, sehingga membuat Dewi Yunxi segera mencabut pedangnya dan menyerang ke arah Dayu Haitang. Di sisi lain Mochi yang sedari tadi melihat pertarungan kelima putri, pada akhirnya bergerak menyerang Dayu Hatian dengan ganas. Karena melihat Dewi Yunxi yang dititipkan Tin Yu sebelum pergi ke alam zaya, telah melakukan pergerakan menyerang prajurit Istana Langit yang datang kepadanya. Mochi merubah dirinya menjadi macan hitam dan langsung menyerang ke arah Dayu Haitang yang membuat Dayu Hatian sangat terkejut oleh serangannya. "Mengapa binatang ini ikut menyerangku? Dan sejak kapan dia berada di tempat ini?" Batin Dayu Haitang yang mencoba menghindar dari serangan macan hitam, yang memiliki kecepatan gerak yang mengimbangi kecepatannya. Dayu Haitang tak mau mengambil resiko bertarung dengan macan hitam yang tengah menyerangnya, karena dia tahu jika macan hitam itu memiliki kemampuan yang berbeda. Selain tak memiliki denyut nadi di dalam tubuhnya, macan hitam itu terasa begitu akrab dengan kekuatan Dewa Api kuno yang dimilikinya. "Aku merasakan kekuatan yang dimiliki macan hitam ini bersumber dari kekuatan api yang sangat langka. Dan mengapa kekuatan Dewa Api kuno begitu terasa familiar dengannya? Lebih baik aku mencari cara lain agar tak beradu fisik dengan macan hitam ini," batin Dayu Haitang. Setelah mendapatkan cara mengalahkan macan hitam, Dayu Haitang langsung menerapkannya.
Dewi Yunsi seakan tak percaya jika binatang pemberian dari Tin Yu suaminya ternyata merupakan binatang kuat yang mempunyai naluri bertarung yang sangat tinggi, hingga membuat Dayu Haitang begitu kerepotan dibuatnya. Dan betapa terkejutnya sang Dewi melihat Dayu Haitang yang tiba-tiba saja melesat cepat ke arahnya. Dengan tanpa diduga-duga oleh sang Dewi, Dayu Haitang sudah berada di dekatnya dan memberi cengkraman yang sangat kuat di leher sang Dewi. Macan hitam, aku tahu kau bisa mengerti bahasaku. Dan aku ingin kau segera menyerah, jika tidak jangan salahkan aku jika Dewi ini aku bunuh. Ucap Dayu Haitang sambil mengeraskan cengkramannya di leher sang Dewi, hingga Dewi Yunsi kesulitan untuk bernapas. Macan hitam jelmaan api inti neraka begitu marah. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu jika terjadi hal buruk kepada Dewi Yunsi maka Tin Yu akan menyalahkannya. Bersambung episode sebelumnya. Rencana Dayu Haitang. Episode berikutnya. Marah.